فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عفوا. Ikhwani fid din, akhwat fillah, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita pembahasan tentang fikih puasa dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya dari Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita bahas perkara yang berkaitan dengan syarat sahnya puasa. Alhamdulillah telah selesai kita bahas. Tentunya telah dibahas dalam pertemuan terdahulu syarat-syarat sahnya puasa tersebut, dan seperti yang kita sebutkan bahwa penulis menggabungkan dalam syarat sahnya puasa yang sebenarnya ada 4. Syarat sahnya puasa ada 4, ya, menggabungkan dengannya atau menambahkan padanya rukun puasa, 2 rukun puasa, yaitu niat serta menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Selanjutnya beliau menyebutkan dari syarat sahnya puasa adalah keislaman, itu yang ketiga. Yang keempat, berakal, mumayyiz, dan yang ketiga, yang kelima, apa? Ini masukkan sinyal gambar, tekan tombol sumber. Apa terbalik? Mau dikasih nomor supaya tidak terbalik. Ya, pada pertemuan yang terdahulu telah disebutkan tentang syarat wajibnya puasa ada 4, ditambahkan oleh penulis Syekh Abdullah Bafadl 2 dari rukun puasa, yaitu niat dan menjauhkan diri dari pembatal-pembatal puasa. Keduanya rukun dari puasa, tapi disebutkan oleh penulis sebagai syarat sahnya puasa. Lalu kemudian disebutkanlah 4 syarat sahnya puasa, yaitu yang ketiga adalah keislaman, keempat berakal, kelima bersih dari haid dan nifas dan melahirkan wiladah jika tidak ada darah yang keluar. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pengetahuan bahwa waktu yang seorang berpuasa padanya layak untuk berpuasa padanya, sah untuk berpuasa padanya. Telah kita bahas perkara ini
secara rinci, dan mungkin ada sedikit pembahasan pada bagian akhir yang belum begitu sempat kita bahas secara detail dari penjelasannya, tetapi telah kita kirimkan di grup ringkasan materi ini. Mudah-mudahan bisa dibaca dan bisa difahami. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan masuk kepada syarat wajibnya puasa. Ya, jadi dalam perkara puasa ada dua syarat. Syarat yang pertama, syarat sahnya puasa, artinya perkara yang jika tidak terpenuhi maka puasa tidak sah. Itu disebut syarat sahnya puasa. Seperti seorang yang berpuasa tanpa niat, tidak sah puasanya. Seorang yang berpuasa dalam keadaan mengalami haid dan nifas, atau awalnya tidak haid, tidak nifas, ketika dia sahur, kemudian ketika menjelang waktu duhur ia mengalami haid, keluarnya haid, berarti ia tidak bersih dari haid dan nifas, atau tidak memenuhi kriteria dari syarat sahnya puasa. Dengan demikian puasanya batal. Ini disebut syarat sahnya puasa. Berbeda dengan syarat wajibnya puasa. Apa bedanya? Syarat wajibnya puasa adalah perkara yang jika terpenuhi, puasa itu menjadi kewajiban bagi seseorang, wajib atasnya, menjadi beban ya dalam tanggungannya, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan syartu wujubi shaumi Ramadan. Berkata penulis Al-Allamah Ahmad Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, faslun, pasal yang baru, wa syartu wujubi shaumi Ramadan, dan syarat wajibnya puasa Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan 3 perkara, adalah al-aqlu wal bulughu wal qudratu ala shaumi. Yang pertama beliau sebutkan adalah berakal, yang kedua balik, dewasa, ya, dan tanda-tanda kedewasaan sekira sudah difahami dengan baik. Tanda kedewasaan adalah dengan mimpi basah, ya, atau tumbuhnya rambut kemaluan, atau dengan mencapai usia 15 tahun. Dan untuk itu berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Dan untuk wanita secara khusus ditambahkan yang keempat, yaitu haid. Jika terjadi salah satu dari 3 perkara tersebut pada laki-laki, atau salah satu dari 4 perkara pada wanita, maka dikatakan dia telah balik. Ya. Syarat yang kedua dari syarat wajibnya puasa adalah balik. Syarat yang ketiga adalah kemampuan untuk berpuasa. Kemudian akan datang lagi nanti penjelasan tentang syarat yang lainnya, ya, yang disebutkan di sini oleh pensyarah Syekh Yusuf An-Nasaf Al-Kuwaiti. Kata beliau, wa syartu wujubi shaumi Ramadan sittatun. Syarat wajibnya puasa Ramadan ada 6. Idza wujidat kulluha wajaba shaumu Ramadan alal muttasifi biha, wa in fuqida wahidun minha lam yajib. Syarat wajibnya puasa ada 6, kata beliau. Jika ada seluruh syarat tersebut, atau dengan kata lain, jika terpenuhi seluruh dari kriteria tersebut, maka wajiblah puasa Ramadan bagi orang yang memenuhi kriteria tadi.
Adapun jika satu dari kriteria yang 6, satu dari syarat yang 6 tidak terpenuhi, maka tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa, ya. Apa saja syarat tersebut secara rinci? Yang pertama tadi adalah al-aqlu, berakal. Maka tentunya tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Orang yang gila tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Ya, dan disebutkan di sini fala yajibu 'alal majnuni alladhi lam yata'adda bi jununihi. Amma man ta'adda bihi fayalzamuhu al-qadha. Orang yang mengalami kegilaan tidak berlaku padanya kewajiban puasa jika ia gila tanpa perbuatan kezaliman terhadap dirinya, ya, tanpa ada peran serta, ya, tanpa ada sebab dari dirinya sendiri sehingga dia mengalami ketidakwarasan itu. Adapun jika terjadi kegilaan karena perbuatannya, maka wajib baginya mengganti puasa itu setelah dia sembuh dari gilanya, ya. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan, ya. Nah, tentunya selama dia gila, ya, tidak sah puasanya. Maka syarat akal ini sesungguhnya juga di samping syarat kewajiban puasa juga syarat sahnya puasa. Masih ingat mungkin? Ya, syarat sahnya puasa. Ya. Dan seorang yang berpuasa, kita ulangi kembali pembahasan terdahulu, ingatkan kembali, seorang yang berpuasa lalu kemudian di tengah puasanya dia mengalami gila, meskipun sedetik sebelum waktu berbuka, bagaimana hukumnya? Batal puasanya. Batal puasanya. Pertanyaannya, karena dia apa? Karena dia syarat sahnya puasa juga, kan gitu ya. Cuma pertanyaannya, setelah dia sembuh dari sakit gilanya, wajibkah ia mengganti puasa tersebut? Bagaimana ikhwah? Wajibkah ia mengganti puasa tersebut? Sekarang prakteknya yang tadi dibahas, jika gilanya menjelang buka puasa itu karena sebab dirinya dibentur-benturkan kepalanya di dinding, ya, maka setelah siuman nanti, meskipun sudah lewat Ramadan atau pertengahan Ramadan, ia wajib mengganti puasa yang tertinggal karena gila. Paham ya? Dia wajib mengganti puasa yang tertinggal karena gila tadi, karena adanya kesengajaan. Paham ya? Adapun jika tidak ada kesengajaan, tidak ada andil dari dirinya, ya, maka tidak ada kewajiban mengganti puasa itu. Meskipun dikatakan tadi bahwa dia awalnya bangun sahur, kemudian berpuasa, bahkan sholat duhur, sholat asar, setelah sholat asar duduk-duduk tiba-tiba kehilangan kewarasan, bahkan sedetik sebelum berbuka puasa, tidak ada kewajiban puasa lagi bagi dirinya, maka tidak wajib mengganti. Jika kegilaan itu berlangsung sampai pertengahan, ya, kemudian dibawa ke rumah sakit Dadi, ya, ditangani oleh dokter dan para medis, akhirnya sembuh, ya kan, sembuh pertengahan Ramadan, maka tentunya dia wajib berpuasa untuk hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Bagaimana puasa yang tertinggal tadi? Dari 1 sampai pertengahan Ramadan, sekali lagi tidak ada kewajiban mengganti baginya.
karena dia gila dalam keadaan tanpa ta'addi, tanpa kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jelas ya? Ini tatbiknya. Nanti akan kita buatkan tabel perpaduan antara syarat sahnya dan syarat wajibnya puasa. Ada tabelnya secara khusus, syarat sahnya puasa dengan syarat wajibnya puasa. Mana yang berlaku bersamaan, mana yang berlaku pada sebagian saja, tidak berlaku pada yang lainnya. Ya, insyaallah biar lebih memudahkan kita. Jadi jelas ya? Ya. Nah, ini sepakat para ulama Syafi'iyah tentang hal ini. Ya, jadi orang yang tidak berakal, gila, tidak wajib baginya puasa. Ya. Tentunya kita bahas juga kemarin dalam pembahasan syarat wajibnya, syarat sahnya puasa. Apa yang disebut dengan al-mughma alaihi, orang yang pingsan. Orang yang pingsan ini atau orang yang koma misalnya, ya, orang yang tidak memiliki kesadaran tentunya, ya. Ini pun orang yang meskipun dia berakal tapi faqidat tamyiz, tidak mumayyiz, kalau ditanya tidak bisa menjawab, ya kan? Ya. Dia dalam keadaan tidak sadarkan diri, ya. Nah, bagaimana hukumnya jika dia seperti ini? Ya, tentunya kita masih ingat dalam pembahasan kemarin, al-mughma alaihi, orang yang pingsan wajib baginya puasa. Ya, tetap dalam hukum mukallaf, bukan seperti orang gila. Paham ya? Bukan seperti orang gila. Ini sepakat para ulama Syafi'iyah. Nah, kalau wajib baginya puasa, nah, tentunya ada rincian seperti yang kemarin dibahas tentang syarat sahnya puasa. Bagaimana kalau pingsannya sepanjang hari, dari terbitnya fajar shodiq dia pingsan atau koma sampai terbenamnya matahari, atau mungkin bahkan berhari-hari yang koma, bahkan 3 bulan, na'udzubillah, ya kan? Ya. Bagaimana hukumnya mereka? Tentunya tidak sah puasanya. Ya, orang yang faqidat tamyiz, orang yang kehilangan tamyiznya, tula an-nahar, panjang hari waktu berpuasa. Apa yang terjadi? Batal puasanya, tidak sah. Tapi dia mukallaf apa tidak? Wajib baginya puasa? Tidak wajib. Kalau begitu dia apa? Mengganti di hari yang lain setelah dia siuman, setelah dia sembuh dari dan mampu untuk berpuasa. Tentunya syaratnya ada, walaupun dia masih sakit ya tidak mampu untuk berpuasa, mengganti puasa yang tertinggal ketika dia pingsan. Adapun kalau kemudian dia makan sahur, ya, kemudian dia pingsan, ya, tetapi sempat terbangun, sadar, sembuh dari keadaan komanya sedetik sebelum terbenamnya matahari, sah. Pembahasan yang lalu bagaimana? Sah puasanya, sah puasanya hari itu, dan dia tidak perlu mengganti. Enak dong Ustaz, ya, tidak merasakan haus dan sebagainya karena dia pingsan, tidak sadar, ya. Terus kemudian hanya sedetik saja dia merasakan, tiba-tiba sudah puasa. Ya, itulah keringanan dari syariat. Ya, jadi lebih dekat orang yang tertidur, ya. Nah, itu orang yang mughma alaihi. Juga kita bahas kemarin dalam pembahasan syarat sahnya puasa, orang yang mabuk. Masih ingat? Orang yang mabuk, ya, yang mana kemudian hukumnya bukan dengan hal ini yang berkaitan dengan syarat dari wajibnya puasa. Tentu saja orang yang mabuk dalam keadaan wajib berpuasa, ya. Orang yang mabuk keadaan wajib berpuasa, dia mukallaf, ya. Jadi kalau begitu yang dibahas secara syarat yang
pertama yaitu berakal hanyalah orang yang gila. Orang yang gila tidak ada kewajiban puasa baginya, diangkat darinya pena kewajiban, dan karena itu tidak perlu mengganti sama sekali, kecuali jika ia gila karena sebab dirinya, karena kesengajaan, karena kezaliman terhadap dirinya. Yang berikutnya, yang kedua, dewasa. Tidak ada kewajiban puasa bagi seorang yang belum dewasa. Kata Syekh, fala yajibu ala as-sabi wa yundabu qada'u ma fata fi zaman at-tamyiz duna ghairihi. Tentunya ketika balik merupakan syarat kewajiban, maka tidak ada kewajiban bagi anak kecil. Tidak ada kewajiban bagi anak kecil, ya. Hanya saja disebutkan di sini bahwa disunnahkan untuk mengganti puasa apa yang luput dikerjakan di masa tamyiz. Masa tamyiz ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian seperti As-Takhri dari Syafi'iyah mengatakan usia 7 tahun, ya. Tapi kebanyakan ulama al-hadis mengatakan at-tamyiz ini tidak dibatasi dengan tahun, tetapi ditentukan dengan kemampuan. Itu apa kata mereka? Man fahima as-su'al wa raddal jawab, man fahima al-khitab wa raddal jawab. Orang yang memahami pembicaraan, anak kecil sekalipun, jika memahami pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan, maka dia dikatakan balagha sinnat tamyiz, sudah mumayyiz. Jadi mungkin lebih dari 7 tahun, mungkin juga kurang dari 7 tahun. Kalau mumayyiz, puasanya sah. Masih ingat syarat sahnya puasa, ya, yang dahulu disebutkan adalah dia tamyiz. Maka anak yang meskipun berusia 7 tahun, kalau dia puasanya sah atau tidak? Puasanya sah, meskipun wajib baginya. Dan adalah para salaf mengajari anak-anak mereka berpuasa sejak awal. Nah, karena puasa baginya belum wajib, hukumnya berarti apa? Paling tinggi sunnah. Dan telah dibahas dalam pertemuan terdahulu juga bahwa qadha atau mengganti puasa bisa mengganti puasa wajib, bisa mengganti puasa sunnah, ya. Kalau ada yang menyangka bahwa yang diganti itu hanya puasa wajib, puasa sunnah kan namanya juga sunnah, puasa juga dapat pahala, tidak puasa juga tidak berdosa. Kalau begitu tidak perlu diganti. Itu pendapat yang keliru. Paham ya? Telah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain. Imran bin Husain kita ingatkan kemarin dalam khutbah Jumat kalau tidak salah, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain, ya. Bahwa Nabi berkata, Imran bin Husain atau sahabat yang bertanya kepada beliau, dan Imran bin Husain hadir ketika itu. Hal anta sarara hadha syahr, apakah kamu berpuasa akhir bulan ini? Terus riwayat akhir bulan Sya'ban. Ini maka berkata sahabat yang ditanya, la ya Rasulullah, tidak, saya tidak puasa. Kata Nabi, begitu jika telah selesai bulan Ramadan, faqdi makanahu yaumain. Kalau begitu ganti puasa yang kamu tidak kerjakan tadi di akhir bulan Sya'ban tadi, setelah Ramadan 2 hari penggantinya. Hari di bulan Sya'ban itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tidak ada puasa Sya'ban yang wajib, ya kan? Kecuali karena perkara lain seperti kafar,
nadar dan yang lainnya. Apa? Puasa sunnah kan gitu ya. Akhir Sya'ban sebenarnya ada larangan berpuasa kalau tujuannya untuk jaga-jaga Ramadan. Karena itu sebagian pensyarah hadis mengatakan yang karena udzur ya tidak mendapatkan Syawal itu 6 hari dari bulan Syawal itu tidak ia dapatkan. Mungkin cuma 4 hari saja atau bahkan mungkin cuma 1 hari saja. Pendapat ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama dari mazhab yang lainnya bahwa dia boleh mengganti meskipun setelah bulan Syawal. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah, ya? Ya. Pada ya? Ya. Belum hafal bulan-bulan dalam Islam. Dzulqa'dah, ya? Dia ganti dengan bilangan hari yang kurang dari 6 hari bulan Syawal. Jelas? Ini bentuknya apa? Puasa 6 hari Syawal qadhaan. Meskipun 1 harinya pas bulan Syawal, tapi 5 hari berikutnya di luar bulan yang lain. Kenapa? Pengganti puasa Syawal tersebut, ya. Baik, jadi sekali lagi disebutkan tentang apa tadi? Tentang disyariatkannya mengganti, bahwa mengganti puasa bukan hanya berlaku untuk puasa wajib saja, namun juga puasa sunnah. Jelas ya? Jadi puasa sunnah juga disunnahkan untuk melaksanakan puasa dengannya. Nah, anak kecil yang mumayyiz sekali lagi belum wajib baginya puasa. Paling tinggi hukumnya adalah sunnah bagi puasa, ya. Maka kalau begitu sesuai dengan ketentuan sunnah, maka sunnahkan pula jika dia belum sempat untuk berpuasa pada usia tamyiz, untuk menggantinya di hari yang lain. Maka dikatakan sini yabu qada'u ma fata fi zamanit tamyizi duna ghairihi. Tidak disunnahkan mengganti puasa yang ditinggalkan di bawah usia tamyiz. Di bawah usia tamyiz. Jelas ya? Itu maksudnya. Baik, saya kira jelas tentang masalah al-bulugh. Selanjutnya yang ketiga al-qudratu 'ala shaum, yang biasa disebut dengan al-itaqah. Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu dia tuh ta'amu miskin. Bagi orang yang yutiqunahu, bisa dibaca kira yang lain yutawwaqunahu, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk maka dia cukup dengan membayar fidyah, memberi makan miskin 1 mud. Jelas ya? Itu itaqah namanya. Maka disyaratkan pada puasa, syarat yang ketiga untuk kewajiban puasa itu al-qudratu 'ala shaumi, kemampuan untuk berpuasa. Dan kemampuan ini ada 2. Al-itaqatu ada 2. Pertama al-itaqatu syar'an, kemampuan secara syariat. Apa kemampuan syariat itu? Yaitu orang yang tidak terhalangi dengan udzur syar'i. Masih ingat udzur syar'i untuk berpuasa? Apa itu? Haid, nifas, dan melahirkan. Ini 3. Ya, seorang yang tidak memiliki 3 perkara ini, ya, atau salah satu dari 3 perkara ini, maka dia dikatakan orang yang lahu itaqatu syar'an, orang yang punya kemampuan secara syariat. Orang yang punya salah satu dari 3 perkara ini dikatakan apa? Al-ajizu syar'an, orang yang tidak mampu untuk berpuasa menurut syariat. Menurut syariat, bukan hisnan. Ada orang haid yang bisa puasa, bisa enggak? Tidak makan saja waktu terbitnya fajar sampai terbenam matahari, dia mampu tidak makan, ya?
Tetapi kalaupun dia tidak makan dengan niatnya adalah puasa, apa? Tidak sah karena ada penghalang. Ingat syarat dari wajib sahnya puasa. Minal nifasi wal widarati walau bila balalin. Itu syarat sahnya puasa. Bahkan dia berdosa. Kenapa? Karena ada penghalang untuk berpuasa. Itu haid, nifas atau melahirkan. Jelas ya? Jadi itu namanya apa? Al-ajizu syar'an. Ya. Kemudian yang kedua, hissan. Al-itaqatu hissan. Adanya kemampuan secara indrawi. His arti indrawi. Al-ahsas artinya apa? As-sitta artinya apa? 6 indra. Artinya secara indrawi. Ya. Siapa mereka? Ada beberapa golongan dari orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang tidak terpenuhi, tidak memiliki al-itaqah, atau dikatakan al-ajizu hissan. Ya, yang tidak memenuhi kriteria al-itaqatu hissan. Ya, siapa saja mereka itu? Yang pertama, ya, yang pertama al-kabir wal mar'atu juzah, orang yang sudah jompo, baik laki-laki maupun perempuan. Kita baca teksnya dari syarah Mukhtasar Al-Latif. Fala yajibu ala man la yutiquhu hissan. Hissan ya, bukan syar'an. Kalau syar'an tadi adalah haid, nifas dan wiladah, melahirkan. Adapun hissan, tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu secara indrawi. Li kibarin, yang pertama, karena sudah sangat tua. Li kibarin. Yang kedua, au maradin la yurja bur'uhu, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, bukan tidak diharap sembuh, semua orang sakit untuk sembuh, tetapi dalam perhitungan dia sulit untuk sembuh, atau mungkin tidak bisa lagi disembuhkan, tidak bisa lagi disembuhkan, ya, seperti orang yang tergantung dengan obat, misalnya seperti misalnya penyakit gula, diabetes. Mungkinkah sembuh dari diabetes? Mungkin tidak bisa lagi, ya, maka dia tergantung kepada obat, ya. Tentunya menjaga makanan, pola makan termasuk cara untuk menghindar dari lonjakan kadar gula darah yang tinggi, ya kan, yang bisa berakibat fatal. Tapi intinya gula ya gula, tidak bisa lagi disembuhkan, ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi tetapi ini bisa kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi saya mengatakan au maradin la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kita kembali dulu sedikit. Orang yang tidak mampu berpuasa karena tua, likibarin, ya, maka tentunya wajib baginya berbuka. Kalau tidak, berarti bentuk dari membinasakan diri. Apa yang harus dilakukan kemudian? Apakah dia mengganti atau fidyah? Fidyah tentu saja, ya, sesuai dengan ayat. Kemudian yang kedua tadi, maradun la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini ada dua keadaan, ya. Yang pertama, ya, yang disebut dengan az-zaminu. Az-zaminu, za, mim dan nun. Az-zaminu, yaitu orang yang mungkin telah sembuh dari penyakitnya, tetapi penyakit itu membawa efek pada kesehatannya yang membuat ia lemah untuk
melaksanakan puasa. Paham ya? Ini namanya az-zamin, ya. Didefinisikan oleh At-Tarmasi, az-zamanatu ad-dha'fu al-hasilu min maradin ba'da dhihabihi. Az-zamanah adalah kelemahan yang ditimbulkan dari sebuah penyakit setelah kesembuhan penyakit tersebut, yang menghalangi ia, mengurangi kemampuannya untuk berpuasa. Seperti misalnya penyakit COVID yang sedang mewabah ini. Pada tingkat tertentu, pada orang tertentu, khususnya orang yang punya komorbid, ya, punya penyakit bawaan, efeknya setelah sembuh dari COVID tetap ada dan efeknya kuat. Seperti apa? Poso, tetap dia mudah sesak nafas, mudah letih, ya, itu ada. Nah, kalau kemudian tarafnya sampai menghalangi dia dari melaksanakan puasa, tidak tahan dia untuk berpuasa, ya, atau menyebabkan lemahnya fisik, terganggunya sebahagian dari anggota tubuh. Akan datang rincian lebih lanjut, ya, tentang penyakit apa saja yang membolehkan seorang untuk berbuka puasa dan tidak berlaku kewajiban puasa baginya, meskipun ia wajib mengganti di hari yang lain. Akan datang nanti rinciannya. Tapi artinya bahwa jika terjadi hal itu, maka orang ini dalam hukum orang yang meninggalkan puasa karena tidak mampu. Jelas ya? Ya. Karena tidak mampu. Nah, ini disebutkan apa? Az-zamin. Az-zamin. Orang yang telah sembuh dari penyakitnya, tapi penyakit tadi memberikan pengaruh pada fisiknya, pada tubuhnya, yang menyulitkan baginya untuk berpuasa. Maka yang seperti ini tidak wajib puasa baginya. Ya. Apa kewajibannya? Kewajibannya sama dengan orang jompo tadi, membayar fidyah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, nah ini tadi yang orang yang sakit, tetap dalam keadaan sakit dan tidak bisa disembuhkan lagi, divonis tentunya oleh seorang ahli di bidangnya, tokoh ahli medis yang mengatakan bahwa dia tidak bisa sembuh lagi, ya. Maka yang seperti ini, orang yang seperti ini juga tidak berlaku padanya kewajiban puasa. Kenapa tidak berlaku? Kenapa tidak berlaku kewajiban puasa? Karena tidak memiliki al-itaqah, kemampuan hissan atau syar'an? Hissan, ya, secara kemampuan ia tidak bisa lagi untuk berpuasa. Jelas ya? Ya. Apa kewajibannya? Sama dengan yang di atas. Ya, sama dengan yang di atas, itu apa? Membayar fidyah. Membayar fidyah. Ingat, nanti akan ada syarat wajibnya puasa Ramadan, yaitu as-sihhatu, sehat jasmani. Sehat jasmani ini juga syarat tersendiri. Paham ya? Nah, mungkin antum akan bertanya, lalu apa bedanya dengan itaqah, Ustaz? Itaqah artinya kemampuan untuk puasa. Orang yang sakit tidak terpenuhi padanya kriteria syarat wajibnya puasa, yaitu sehat, karena dia sakit. Tapi kan juga masuk dalam kategori tidak mampu untuk puasa. Jawabannya adalah bahwa sakit itu ada 3. Yang pertama tadi az-zamin, sembuh dari sakit tapi ada efek dari sakit tersebut. Maka ini meskipun juga sakit tapi dikategorikan ketidakmampuan. Jelas ya? Yang kedua tadi, orang yang la yurja bur'uhu, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, divonis tidak akan bisa sembuh lagi. Ini juga sakit, tapi sakitnya masuk kategori itaqah, alamul itaqah, tidak mampu sama sekali.
Paham ya? Maka yang seperti ini sekali lagi hanya membayar fidyah. Adapun yang ketiga yang akan datang rinciannya nanti, orang yang tidak memenuhi kriteria sehat, yaitu sakit. Sakit selain yang di atas. Selain yang di atas, sakit yang bisa sembuh. Paham ya? Sakit yang bisa sembuh. Tetapi sakitnya ini menyulitkan ia untuk melaksanakan puasa. Apa kriteria menyulitkannya? Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena dia masih di belakang lagi sebenarnya. Ya, baik. Kita dengarkan dulu adzan Isya. Baik, ikhwani fiddin, bisa dilihat di layar syarat wajibnya puasa yang 6. Ya, keislaman, balik, akal, iqamah, al-qudrah, wa adamul haid wan nifas, wa huwa syartu sihhatin aidha. Tadi telah kita bahas tentang akal,
balik dan kita masuk pada pembahasan tentang kudrah. Ya. Baik, ikhwani fiddin, kita lanjutkan. Berkata Syekh Yusuf An-Nasaf, dasar dari orang yang tua renta dan orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, dan ingat sama pula hukumnya orang yang telah sembuh dari sakit tapi sakitnya memberikan pengaruh efek pada tubuh orang yang telah sembuh tadi yang menyulitkan baginya berpuasa. Baginya atau dalil baginya adalah firman Allah, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidaklah Allah menjadikan kesempitan dalam agama. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka ia wajib membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Berkata Abdullah bin Abbas dalam tafsir ayat ini, laisat dimansukhah, ayat ini tidaklah dihapus hukumnya, tidak diangkat hukumnya, tetap berlaku. Wa huwa asy-syaikhul kabir, bagi laki-laki yang renta, wal mar'atul kabirah, dan wanita yang tua, la yastati'ani an yasuma, yang tidak mampu berpuasa, fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka keduanya memberi makan setiap hari, pengganti setiap hari yang ia berbuka, satu orang miskin, memberi makan satu orang miskin, ya. Wala yajibu shaum ala man la yutiqu syar'an, demikian pula tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa menurut syariat, ya, tidak memiliki kriteria itaqah syar'an. Siapa mereka? Lihaidin, orang yang haid, au nifasin, yang atau yang nifas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kurangnya agama wanita itu karena apa, beliau mengatakan, bukankah jika seorang wanita mengalami haid ia tidak sholat dan ia tidak puasa, maka tidak sah puasa wanita yang haid dan nifas, bahkan haram baginya, dan tentunya kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain, mengganti di hari yang lain. Tadi kita sebutkan berapa tadi tentang syarat qudrah ala shaum ini, sudah berapa disebutkan? Pertama, orang yang tua. Kedua, orang yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Termasuk yang ketiga, orang yang telah sembuh dari sakit tapi menyisakan kelemahan pada tubuhnya, yang disebut az-zamin. Az-zamin. Ada lagi yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat adalah orang yang ketika ia berpuasa mengalami kelaparan atau kehausan yang tidak tertahankan secara adat. Ya, tentunya namanya orang puasa, tidak makan, tidak minum, pasti lapar dan haus, kan gitu ya? Ya. Tetapi ada lapar dan haus yang bisa ditahan. Ada juga lapar dan haus yang tidak tertahankan, yang bisa mengantar kepada mudarat pada diri seseorang. Misalnya apa? Pingsan. Paham ya? Nah, orang yang seperti ini dikategorikan orang yang tidak memiliki kesanggupan. Paham ya? Tidak terpenuhi padanya kriteria al-qudratu ala shaumi. Kenapa? Syarat mengalami kelaparan yang sangat atau kehausan yang sangat yang tidak tertahankan menurut adat. Ya, dan tentang hal ini kata ulama, disyaratkan
terjadinya keadaan yang dikhawatirkan. Paham ya? Paham maksudnya? Orang yang sangat lapar sampai gemetar, yang dia khawatir pingsan atau di rumahnya. Maka yang seperti ini tidak terpenuhi padanya kemampuan puasa. Dia boleh berbuka, bahkan menjadi wajib baginya ketika mengancam dirinya. Paham ya? Ya. Menjadi wajib baginya untuk berbuka ketika mengancam dirinya. Ya. Dan itu kata para ulama, tanpa harus menunggu dia pingsan dulu. Paham ya? Anda bilang, jangan-jangan pura-pura dia mau pingsan, acting ji, drama Korea ji, ya, drakor ji, ya. Tidak seperti itu ya. Tidak harus tunggu pingsan beneran. Silakan buka, udah pingsan baru buka. Tidak harus, paham ya? Ketika dia melihat indikasi itu, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, dan setiap jiwa bertanggung jawab atas dirinya. Ketika terjadi tidak terpenuhi kemampuan, maka dia boleh. Paham ya? Itu yang keberapa tadi? Keempat. Kelima ya adalah al-istighalu bi amalin yashukku mahu as-sawmu jiddan. Seorang yang bekerja dengan pekerjaan atau berprofesi. Bekerja dengan pekerjaan artinya boleh jadi profesinya pekerjaan ringan, tapi dapatkan tugas pekerjaan berat hari itu, misalnya hari dia berpuasa, atau memang profesinya begitu. Saya ulangi, seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat, yang menyulitkan baginya untuk berpuasa atau berprofesi seperti itu. Dicontohkan dalam kitab Mu'nisul Jalis fi Syarhi Muntaqa An-Nafis, pembuat roti, khabbaz, pembuat roti. Ya, kalau roti sekarang dibuat cake dan sebagainya dipaskan di oven ya. Kalau roti di Pakistan, di Arab sebagainya, roti parata ini dibakar di tungku kayak gumbang begitu, tapi dia di dalam tanah atau di tempat yang untuk memasaknya, dibakar kayu bakar di situ. Setelah panas tungkunya, maka ditempelkanlah roti. Jadi dia bekerja berat dalam artian panas ya. Khabbaz juga kata beliau al-banna, tukang pekerja ya, tukang batu yang pekerjaannya berat. Yang seperti ini ya juga termasuk pemecah batu yang memecahkan batu gunung atau apa ya, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau kita sekarang mungkin khususnya daerah sepanjang Goa ini, kira-kira apa yang seperti ini? Tukang isi pasir di mobil tongkang-tongkang itu kan, itu berat itu pekerjaannya ya kan? Ya, orang yang berprofesi dengan profesi itu atau bekerja dengan pekerjaan yang sangat menyulitkan baginya berpuasa, apa hukumnya? Hukumnya juga tidak wajib berpuasa, dalam kategori bahwa karena menyulitkan baginya, tidak memenuhi kriteria kemampuan untuk berpuasa. Maka tentunya dia wajib mengganti di hari yang lain. Orang yang keempat dan kelima ini wajib mengganti di hari yang lain, tidak boleh fidyah, harus mengganti di hari yang lain. Kemudian juga diingatkan oleh para fuqaha bahwa orang yang keempat dan kelima ini harus untuk berniat puasa ya. Sebelum dia kerja sekali, dia harus berniat puasa, agar ketika keadaan di mana ternyata pekerjaan tidak seberat biasanya, ia mampu untuk berpuasa, puasanya sah dengan niatnya. Adapun dia berniat tidak puasa memang, atau tidak berniat puasa, lalu pekerjaannya ternyata ringan, kalau begitu puasa mak deh, tidak sah puasanya karena tidak berniat. Maka untuk kategori 4 dan 5
orang yang mengalami kehausan atau kelaparan yang sangat yang tertahankan, atau orang yang memiliki pekerjaan yang berat, tidak diwajibkan baginya berpuasa karena keadaan itu tadi, keringanan dari syariat, tapi dia mengganti di hari yang lain dan berniat puasa malam harinya. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita. Dan ada pertanyaan dari jamaah? Masih ada lagi poin-poin yang berkaitan dengan hal tersebut. Saya mencatat di sini ada 9 kriteria yang masuk dalam bahasan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Ada 9 poin. Kita baru bahas berapa? 5. Baru bahas 5. Kita akan bahas, nanti akan kita buat ringkasannya juga insyaallah ta'ala. Keadaannya boleh berbuka, adapun apa yang menjadi konsekuensi dari berbukanya itu bermacam-macam. Ada yang cukup memberi makan di orang yang tua tadi, orang yang sakit divonis tidak bisa sembuh lagi, orang yang sembuh dari sakit tapi penyakitnya memberikan pengaruh pada fisiknya sehingga tidak bisa berpuasa. Ini cukup memberi makan. Ada yang harus mengganti di hari yang lain, yang 4 tadi. Ada yang mengganti dan membayar fidyah. Ya, maka ketentuannya berbeda-beda. Ya, nanti akan kita akan pula insyaallah taala dalam perinciannya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan dari jamaah? Ya, silakan, thank you. Ya. Wanita yang haid dan nifas itu karena udzur syar'i. Setiap yang udzur syar'i menggantinya alat tarahi, artinya fa'iddatun min ayyamin ukhar, sembarang waktu dia boleh mengganti. Sekali lagi, setiap orang yang berbuka karena udzur syar'i, orang laki-laki yang safar atau sakit, perempuan yang tidak puasa karena haid atau nifas, ini udzurnya syar'i tidak puasa, maka menggantinya sembarang hari di luar Ramadan. Tetapi orang yang berbuka tanpa udzur syar'i, menggantinya alal faur, wajib segera begitu selesainya Ramadan. Akan datang nanti rinciannya insyaallah taala. Ya, kalau ada orang yang berbuka tanpa udzur syar'i, seperti tadi misalnya, dia bekerja di bulan Ramadan, pekerjaannya tidak berat sebenarnya, tapi malas gak puasa. Nah, yang ini wajib mengganti, dan itu segera setelah selesai bulan Ramadan. Semua yang kategorinya berbuka bukan karena udzur syar'i, maka qadha baginya adalah faur. Akan datang nanti pembahasannya insyaallah taala. Barakallahu fiik. Thank you selalu mendahului. Baik, cukup? Nah. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi